Baik teman-teman, halo, shalom. Aku Halo, harap teman-teman, aku harap teman-teman dan keluarga dalam keadaan baik ya. Sebelum ibadah dimulai, aku mempersilahkan teman-teman semua untuk mengambil sikap saat teduh. Saat teduh, aku persilahkan. Saat teduh selesai, sebelum masuk ke ibadah, aku mau ajak teman-teman semua untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini. Walaupun hanya lewat Zoom meeting Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau hadir di tempat kami masing-masing. Tuhan, sekarang kami mau berdoa Tuhan untuk persekutuan PMKJ Tuhan yang saat ini dilaksanakan. Tuhan, berkati persekutuan ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati juga untuk pembawa firman yang akan menyampaikan firman, pelayan-pelayan yang akan melayani. Tolong berikan hikmat Tuhan kepada pembawa firman dan pelayan yang akan melayani supaya dapat sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-jemaat, berikan telinga yang baik Tuhan, telinga yang mau mendengar, supaya jemaat yang hadir dapat belajar dari firman yang akan dibawakan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja, ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oh ya teman-teman, suaraku masih terdengar kan ya? Kalau misalnya suaraku agak-agak kurang terdengar, tolong infoin aja ya teman-teman. Bersyukur atas karunia Tuhan, kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini teman-teman untuk memuji dan belajar mengenai firman Tuhan. Dan sekarang aku mau mengajak teman-teman semua untuk sama-sama dengan segenap hati memuji dan bernyanyi bagi Tuhan lewat pujian Manis Kau Dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya aku hendak bermazmur bagimu selama
Baik, teman-teman. Selanjutnya kita akan sharing kampus kepada Bang Wira dari PK Instan. Aku persilahkan. Oke, Shalom, selamat sore. Shalom. Apakah suara aku kedengaran jelas? Terdengar, Bang. Jelas, oke. Baik, sebelumnya sekali lagi salam kenal buat kakak abang sekalian. Nah, nama aku Wiradinata Lombok Silaban. Saat ini sedang menjalani pendidikan tugas belajar di PK Instan untuk pendidikan program Diploma 4. Sebelumnya aku tuh dari D3 Pajak tahun 2014, terus tamatnya 2017, terus 2018 sampai 2021 pertengahan penempatan, dan di tahun 2021 kembali lagi ke PK Instan. Saat ini menjabat sebagai Ketua PMK Stan. Nah, sedikit bercerita tentang kondisi PMK Stan ya. Tepat Jumat kemarin tanggal 20, 27 atau 28, kepengurusan tahun 2022-2023 udah resmi dimulai. Nah, ini adalah kepengurusan yang kalau boleh gue bilang mungkin punya tantangan tersendiri. Kenapa? Dari jumlah sumber daya manusia yang mungkin tidak sebanyak dalam 7 tahun terakhir. Karena di sini kami hanya terdiri dari 33 pengurus. Biasanya pengurusan PMK-an itu bisa sampai 70 orang, 70, 60, 70, sekitar segitu. Tapi semenjak tahun 2021, PKN sendiri melakukan reformasi pendidikan, bisa dibilang ya. Artinya apa? Concernnya sekarang bukan hanya di akademis, tapi juga di pendidikan karakter. Selain itu, penerimaan PKN nggak sebanyak dulu lagi, yang bisa sampai ribuan. Sekarang tuh hanya ratusan. Setelah di angkatan itu, untuk anak reguler yang baru tamat SMA, baru diterima di STAN itu hanya diterima sekitar 272 orang. Terus yang tahun 2022 ini, anak reguler diterima sekitar 700. Nah, itu sebenarnya menjadi tantangan, tapi juga kesempatan ya dalam PMK untuk bisa tetap mengerjakan pelayanan ini. Tantangan pertama, seperti yang aku sebutkan tadi, SDM yang mungkin nggak sebanyak sebelum-sebelumnya. Nah, dampaknya mungkin nanti hanya di pengerjaan proker aja. Kemarin juga sempat dibicarain kalau untuk masalah proker, nggak apa-apa, kita kurangi aja. Mana pilih yang paling esensial yang kita nanti berdasarkan pertimbangan kita harus tetap ada, sementara proker yang mungkin saat ini bisa kita tinggalkan dulu, mengingat keterbatasan sumber daya manusia. Oke, mungkin untuk kondisi PMK STAN itu, terus yang saat ini menjadi ini ya concern juga adalah kondisi kampus yang sedikit kami tuh PMK STAN sekarang lagi berjuang juga untuk masalah ibadah. Nah, masalah ibadah di mana itu? Bukan karena kami dilarang ibadah, tapi gara-gara adanya kurikulum pendidikan berkarakter yang bisa terjadi di jam apa saja. Artinya begini, PMK itu selalu mengadakan ibadah di hari Jumat jam 5 sampai jam 7 sore. Tapi karena ada beberapa kegiatan karakter yang bisa aja terjadi di jam tersebut, itu yang menjadi tantangan sendiri karena kami harus cepat berkoordinasi dengan pihak kampus untuk menentukan jam penggantinya. Dan itu nanti juga akan berdampak juga kepada jadwal berbicara. Mas, ini juga ada sedikit kesulitan juga dalam menggunakan ruangan di kampus untuk kita pakai beribadah. Itu untuk masalah ini, untuk masalah teknis di kampus. Saat ini juga PMK STAN sedang bergumul untuk mempersiapkan penelitian Natal yang akan direncanakan nanti di Januari karena kita tuh STAN itu kalau ibadah, kalau Natal itu pasti okumene sifatnya, gabung dengan teman-teman yang dari Katolik. Mungkin itu aja sharing sedikit tentang PKN STAN. Apakah ini langsung ke pokok doanya? Ya, silakan, Kak. Oke. Untuk pokok doanya, yang pertama, kepengurusan PMK STAN baru saja dimulai. Semoga kami mohon doanya agar seluruh pengurus boleh memiliki komitmen dan terbeban dalam menjalani kepengurusannya ke depannya di tengah-tengah perkuliahan yang
sangat padat. Terus yang kedua adalah tadi terbentuknya panitia Natal, kami juga mohon doanya agar kami ini ya sama-sama boleh menggumulkan, men-sharingkan juga nanti susunan BPHK, dan juga nanti bisa seluruh jemaat juga mau terlibat, terbeban dalam mengambil bagian dari kepanitiaan Natal ini. Terus selanjutnya adalah kami mohon doanya agar PMK-STAN dapat menjadi wadah bagi semua jemaat boleh bertumbuh, berbuah, dan menikmati Kristus. Dan terakhir adalah mohon kami PMK-STAN boleh berkoordinasi dengan baik, menjaga komunikasi dengan baik kepada pihak kampus, agar setiap jalannya ibadat atau jalan kegiatan kita itu boleh berlangsung dengan baik. Sekian dari aku, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Wira untuk sharingnya. Setelah ini kita akan doa syafaat kepada Kak Cika, aku persilahkan. Apakah suara aku sudah terdengar? Terdengar, Kak. Oke, terima kasih. Kita akan memulai doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang kami kenal dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Tuhan, kini kami kembali Tuhan menghadap Engkau untuk berdoa dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan, kalau pada saat ini Tuhan kami boleh bersama-sama dikumpulkan kembali Tuhan dalam ibadah PMKJ ini. Bersyukur atas setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan, atas segala berkat dan kasih karunia yang Engkau limpahkan kepada kami. Tuhan, bila saat ini kami ingin berdoa kepadamu Tuhan, kiranya Engkau yang mendengarkan setiap seruan doa kami. Tuhan, kami rindu Tuhan berdoa bagi kondisi setiap PMK yang ada di kampus-kampus Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati PMK di setiap kampus agar menjadi wadah persekutuan yang bisa merangkul setiap mahasiswa Kristen dan menjadi wadah bagi mahasiswa Kristen yang ada di kampus tersebut untuk dapat bertumbuh Tuhan, sehingga nantinya bisa menghasilkan buah-buah yang berkenan bagi Tuhan. Berdoa juga Tuhan bagi kondisi setiap PMK yang ada dan setiap pergumulan yang mereka hadapi Tuhan, agar kiranya Tuhan yang boleh tilik setiap kondisi PMK-Mu, dan kiranya Tuhanlah yang hadir di tengah permasalahan dan pergumulan mereka Tuhan, agar Tuhan berikan mereka hikmat Tuhan untuk setiap pengurus Tuhan untuk dapat menemukan jalan keluar bagi setiap permasalahan pergumulan yang ada di PMK mereka, dan juga kiranya Engkau berikan Tuhan kerinduan bagi setiap mahasiswa Kristen yang ada di kampus-kampus Tuhan untuk mau bersekutu bersama di PMK-Mu. Tuhan, juga kami mau membawa doa kami Tuhan terkhusus untuk PMK-STAN dalam pergumulannya. Tuhan, Engkau tahu bahwa saat ini Tuhan PMK-STAN baru saja memulai periode baru kepengurusannya. Kiranya Tuhanlah yang menjamah mereka Tuhan, Tuhan yang memberkati setiap pengurus-pengurus baru yang ada di PMK-STAN Tuhan, agar kiranya setiap pengurus yang baru Tuhan boleh terbeban dan memiliki komitmen untuk bersama-sama Tuhan, setia dan menjalankan pelayanan bagi-Mu Tuhan dengan tulus dan sepenuh hati. Tuhan, juga apabila mereka Tuhan dalam tantangan-tantangan yang dihadapi harus mengurangi proker-proker mereka Tuhan, kiranya Engkau yang berikan setiap pengurus di PMK-STAN Tuhan hikmat untuk mengatur Tuhan proker yang sekiranya Tuhan bisa mereka jalankan agar nama-Mu senantiasa dipermuliakan atas PMK mereka Tuhan. Tuhan, juga berdoa Tuhan untuk kondisi kampus PMK-STAN yang mungkin mengharuskan ibadah diadakan pada waktu pendidikan karakter dan harus berkoordinasi dengan kampus lebih dahulu Tuhan. Tuhan, kiranya yang berkati Tuhan dalam setiap koordinasi yang dilakukan oleh para pengurus kepada kampus Tuhan, agar kiranya Tuhan perizinan gedung atau apapun itu Tuhan boleh berjalan dengan lancar, sehingga Tuhan mereka boleh menjalankan ibadah mereka Tuhan di PMK-STAN dengan baik dan nama-Mu senantiasa dipermuliakan Tuhan. Tuhan, juga berdoa Tuhan bagi kondisi yang ada di PMK-STAN Tuhan, terkhususnya untuk pergumulan terkait
pembentukan panitia Natal Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati Tuhan dalam proses pembentukan panitia Natal di PMK Stan Tuhan, agar kiranya Engkau sediakan Tuhan orang-orang yang rindu Tuhan untuk melayani Engkau di sana Tuhan dalam kepanitiaan Natal tersebut. Juga kiranya kami mau berdoa juga Tuhan untuk kondisi bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan bagaimana kondisi bangsa dan negara kami. Engkau yang tahu setiap pergumulannya Tuhan, baik permasalahan ekonomi, kesehatan, hukum, politik, dan apapun itu yang terjadi di negara kami Tuhan. Kiranya Engkau yang berikan hikmat Tuhan bagi para pemimpin kami dari tingkat tertinggi Tuhan, dari pusat hingga ke daerah. Kiranya Engkau yang berikan mereka hikmat dalam memimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan, agar kiranya mereka boleh memimpin dengan penuh hikmat yang dari Tuhan. Dan juga Tuhan, untuk permasalahan ekonomi ataupun apapun itu Tuhan, Engkau yang pulihkan bangsa kami Tuhan, juga untuk segala macam bencana Tuhan yang terjadi di bangsa dan negara kami ini Tuhan, kiranya Tuhan Engkau yang bantu Tuhan agar bangsa dan negara kami ini boleh pulih Tuhan. Engkau yang lawat bangsa dan negara kami. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau yang mendengar setiap seruan doa kami Tuhan. Karena itu kami mau menyerahkan setiap seruan doa kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa-doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan banyak hal yang tidak bisa kami kontrol, banyak hal yang tidak bisa kami tangani Tuhan. Namun kami percaya Engkaulah Tuhan yang bisa menghandle itu semua. Ini doa dan permohonan kami serahkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Kak Cika. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta jemaat. Kepada Kak Molly aku persilahkan. Oke, terima kasih Kak Gibi. Shalom teman-teman. Hari ini kita akan mendengarkan warta jemaat. Yang pertama, ibadah, pembicaranya ada Bang Febian, MC-nya ada Kak Gibi dari UPN 2020, pemusiknya ada Joshua dari UPTU, singernya ada Florencia dari UKI 2019, sharing kampus ada dari Bang Wira Dinata Silaban, PKN Stan 2014, Syafaat ada Kak Cika dari PKN Stan 2019, slider ada Kak Ellen dari UKI 2020, dan asernya ada Molly PNJ 2021. Selanjutnya, kita dapat melihat peta perjalanan kita hari ini itu ada di Hakim 5 sampai 31. Selanjutnya selanjutnya nanti ada eksposisi dari Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 40. Teman-teman juga bisa lihat IG dari PMKJ untuk melihat rekaman Bible Study dan juga materi-materi Bible Study lainnya. Selanjutnya, teman-teman juga jangan lupa untuk hadir hari Selasa 8 November 2022 jam 5 sampai jam 6.30 yang eksposisi dari Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 40. Pembicaranya ada Kak Esi Adelina. Oke, aku ke Bang Febian. Ya, ini teman-teman mau mengajak teman-teman untuk ikut apa yang ada di slide ini ya, pengumumannya, layarnya ya, retret penggalian dan perenungan firman. Ya, ini satu retret yang kami rancang untuk mengajarkan, melatih mahasiswa-mahasiswa ataupun juga alumni ya, itu ada peserta alumni juga, kami berharap bisa ikut untuk belajar bagaimana setelah menggali firman, hasil penggalian itu direnungkan. Ya, sehingga nanti bisa firman itu masuk benar-benar ke hati dan pikiran, lalu keluar di dalam perkataan atau perbuatan kita. Ya, nah ini tanggal 18 sampai 20 November. Ya, berharap teman-teman mau ikut. Kalau memang sungguh rindu belajar bagaimana menggali dan merenungkan firman. Ya, bahkan kami sangat mengharapkan teman-teman bisa kirim
utusan misalnya dari PMK teman-teman, ya sebenarnya dulu tradisi kita itu begitu teman-teman, ketika ada acara-acara kegiatan-kegiatan seperti ini, PMK itu mengirimkan utusannya itu ikut belajar, lalu nanti kembali ke kampus bisa ngajarin karena kelompok kecil ataupun ke yang lainnya. Ya, dan ini satu kesempatan istimewa ya teman-teman ya, karena ini kan ketika ada pandemi tahun 2020, kami tidak bisa mengadakannya. 2021, ya puji Tuhan bisa mengadakannya, tapi itu hybrid dan baru saya sama tim PA dan MC pemusik yang nginep di tempat retreat. Ya, kami ada di satu lokasi menjalankan retreat ini. Yang pesertanya masih online. Nah, sekarang ini akan diadakan secara onsite. Jadi kesempatan buat teman-teman. Nah, saya pikir nggak banyak ya sekarang ya kesempatan untuk bisa retreat, apalagi retreat PA onsite. Ya, jadi berharap teman-teman bisa mengikutinya, tinggal daftar. Ya, dan ada kontribusinya teman-teman bisa lihat 175 ribu ya. Nah, ini sebenarnya murah banget teman-teman. Ya. Ini kan tempatnya di Rumah Doa Guadalupe ya, teman-teman bisa baca itu di daerah Duren Sawit. Ini rumah doa atau tempat retretnya Katolik ya. Sebenarnya teman-teman itu tarifnya per hari per malam ya per orang gitu ya 285.000 ya. Nah, ini kami hanya mengenakan teman-teman yang mahasiswa kontribusinya cuma 175.000 ya. Kenapa? Karena memang kami mau benar-benar membantu teman-teman, melayani teman-teman ya. Makanya kontribusinya cuma segini. Jadi saya pikir sih nggak sulit ya buat teman-teman ya. 175.000 untuk makan teman-teman aja 2 hari, saya pikir lebih dari 175.000 ya. Jadi sangat murah banget sebenarnya, selain bisa menikmati firman, bisa menikmati makanan dan tempat yang bagus. Ya, tapi paling utama saya pikir sih bisa menikmati, belajar, menggali, dan merenungkan firman. Dan termasuk mungkin belajar gitu ya, gimana mengadakan sebuah retret. Ya, ini kan online ya, kita sudah 2 tahun lebih. Ya, saya pikir generasi teman-teman banyak yang mungkin belum pernah ikut retret ya, PMK itu seperti apa gitu. Nah, kalau teman-teman ikut di sini atau mengirim utusan di sini, bisa lihat nih dari bagaimana kami menjalankan atau mengelola sebuah retret ya. Dan nanti kalau mau ngadain retret di kampus, tinggal ngikutin gitu, menyesuaikan dengan kondisi kebutuhan di kampus. Nah, ini jadi bisa ini daftar ya lewat linknya, atau bisa kontak tim PA yang tertera di flyer ini, atau bisa minta teman-teman staff atau pengurus PMKJ mungkin kalau ada yang mau ditanya-tanya. Nah, oke, demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Molly dan Kak Febian untuk partanya. Dalam PA minggu lalu, kita sudah belajar dari kemenangan Deborah atas pasukan Raja Kanaan. Dan sebentar lagi kita akan belajar dari kitab Hakim-Hakim, bagaimana Deborah menyikapi kemenangan tersebut. Sebelum mendengarkan firman, aku mau mengajak teman-teman semua untuk menyiapkan hati dalam menyambut firman Tuhan dengan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu.
kepada Bang Febian aku persilakan. Ya, mari kita berdoa ya sebelum kita belajar dari firman Tuhan. Kami berterima kasih ya Bapa, kembali Engkau anugerahkan kepada kami kesempatan untuk bisa bersekutu bersama di dalam Bible Study PMKJ ini. Kami tadi sudah bisa menaikkan pujian, mendengarkan sharing, menaikkan doa-doa kami, dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami memohon berkat Tuhan, kiranya Tuhan berbicara kepada kami, menyatakan kehendak Tuhan lewat kitab suci-Mu, supaya kami bisa memahaminya. Biarlah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami bisa memahami, dan Roh Kudus juga yang memimpin dan memberdayakan kami untuk menerapkannya di dalam hidup kami. Mohon berkat Tuhan buat kami masing-masing. Berbicara ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat sore teman-teman. Kita lanjut ya belajar dari kitab Hakim-Hakim. Kali ini pasal 5. Ya, boleh ditampilkan slide saya? PPT-nya ada? Iya. Oke. Iya, ini teman-teman ya. Saya kasih judul seperti teman-teman bisa lihat di slide ya. Do you love me? Nah, ini satu pertanyaan yang mungkin sangat ditunggu-tunggu ya oleh orang yang lagi PDKT atau di dalam relasi gitu ya. Apalagi kalau mau nembak gitu ya, entah dia diminta menjawab pertanyaan ini atau mau mengajukan jawaban atas pertanyaan ini ya. Do you love me? Nah, ini kita akan lihat ya. Kenapa nih saya kasih judul ini ya. Nah, ini yang akan kita pelajari dari Hakim-Hakim pasal 5 ini. Ya, oke, boleh. Slide berikutnya. Ya, ini pengantar ya, mengkaitkan dengan yang sebelumnya ya. Kalau teman-teman ikuti, kita sudah PA ya dari Hakim-Hakim pasal 4 ya. Kita belajar dari catatan naratif ya. Naratif itu narasi, cerita teman-teman ya tentang kemenangan Deborah dan Barak atas Yabin dan Sisera ya. Jadi Raja Yabin dengan jenderalnya Sisera itu sangat menindas orang Israel ya. Tuhan mengirimkan mereka karena ya orang Israel sudah berbalik dari Tuhan kepada berhala. Ya, Tuhan mengirimkan Yabin dan Sisera menindas mereka sekian lamanya. Lalu Tuhan membangkitkan ya dua hakim ini ya. Pertama Deborah lalu Barak untuk melawan ya Yabin dan Sisera ini, dan Deborah dan Barak menang. Ya, itu yang kita sudah pelajari. Ya, boleh slide berikutnya. Ya, nah kali ini teman-teman kita belajar ya dari pasal 5 ini dari sebuah puisi Ibrani. Jadi kalau tadi itu narasi Ibrani, ini puisi Ibrani. Ya, yaitu nyanyian Deborah merayakan kemenangan itu. Ya, tapi nanti kalau kita lihat ini bukan sekedar dia merayakan ya atau sekedar mengingat kemenangan itu, ya sekedar bersyukur, tapi sebenarnya juga kembali menyoroti ya apa yang ada di pasal 4 kitab Hakim-Hakim ya, bagaimana Deborah dan Barak memimpin orang Israel kepada kemenangan. Ya, tapi kita belajar dari sebuah puisi. Jadi nanti kita mesti melihat nih dari bentuk puisi ini ya, kata-kata yang digunakan, pelajaran-pelajaran teologis yang hendak disampaikan kepada kita, dan tentunya ini tidak mudah ya. Belajar bentuk puisi, narasi lebih mudah ya relatif ya. Kalau puisi lebih sulit ya. Nah, ini saya coba bagikan kepada teman-teman untuk bisa menangkap ya dari nyanyian Deborah ini yang dia merayakan kemenangannya itu pesan-pesan apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui Deborah yang menaikkan nyanyian ini ya. Oke, boleh slide berikutnya. Nah, saya ajak teman-teman memperhatikan puisi Ibrani ini, nyanyian Deborah ini dengan memperhatikan bait demi bait yang ada di dalamnya. Ya, tapi nggak detail saya bahasnya ya, langsung saja ke poinnya. Ya, nah ini yang bait yang pertama adalah ini teman-teman ya, bait atau stansa pertamanya yaitu pujian Deborah merayakan kejayaan Allahnya. Nah, ini yang pertama dinaikkan. Jadi Deborah ketika mendapatkan kemenangan atau berhasil memimpin orang Israel ya bersama Barak menang atas Yabin dan Sisera,
dia tidak menggembar-gemborkan kejayaan dirinya, kejayaan Barak atau kejayaan pasukannya. Tapi yang utama dia soroti, dia sampaikan dengan sangat kuat lewat pujiannya, yaitu Allahnya itu adalah Allah yang jaya. Dan dia merayakan itu, dia celebrate itu. Dia mengajak orang Israel celebrate itu. Dan juga kita yang membaca diajak untuk merayakan kejayaan Allah. Ya, kejayaan Yahweh ini. Ya, ini kita bisa lihat di ayat 1 sampai 5, teman-teman. Ya, itu saya tampilkan, terutama fokus ayat 2 sampai 5, tapi fokus utamanya adalah ke yang mulai ayat 3. Ya, sebenarnya ada pesan juga dari ayat 2, tapi itu nanti akan kita lihat di bagian berikutnya saja. Ya, kita perhatikan lebih detail. Kita langsung ke yang pertama ini ya, tentang kejayaan Allah. Ya, teman-teman bisa lihat itu yang menjadi fokus atau yang paling dominan di dalam bait pertama ini. Lihat di ayat 3 ya. Dibilang, dengarlah ya raja-raja, pasanglah telingamu, dengerin benar-benar. Ya, raja-raja, ya, pemuka-pemuka. Ya, kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Jadi dia bilang ini adalah nyanyian mazmur yang dipersembahkan untuk Tuhan Allah Israel, Yahweh Allahnya Israel. Ya, nah, lalu penting kita perhatikan teman-teman di ayat 4 ya dan ayat 5 ya, dia langsung lanjut berkata, Tuhan, ketika engkau bergerak dari Seir, ketika engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, awan tiris airnya. Gunung-gunung, yakni Sinai bergoyang di hadapan Tuhan Allah Israel. Ya teman-teman, yang kita bisa tangkap di sini jelas yaitu Deborah mengungkapkan atau menyatakan, memberitakan kejayaan Allah. Ya Allahnya, yaitu Yahweh, itulah pahlawan, hero, ya, pendekar yang memenangkan peperangan ini. Ya dialah yang layak dipercaya. Kepadanya orang-orang, ya secara khusus Israel umat Allah harusnya menyerahkan diri, mempercayakan diri, karena dia adalah Allah yang pemenang, adalah hero dari peperangan ya di dalam hidup ini, dan secara khusus peperangan melawan Yabin dan Sisera itu. Ya, nah, tapi secara khusus nanti saya ajak teman-teman ya memperhatikan lagi bahwa Deborah mengungkapkan hal ini, dia menggunakan bahasa puitis yang unik, teman-teman. Yaitu apa? Dia menggunakan kerangka berpikir bangsa-bangsa pada masa itu, ya bangsa-bangsa selain Israel ya. Dia pakai kerangka berpikirnya untuk menyampaikan bahwa God is the hero, Yahweh lah yang jaya pemenang. Ya, dan kita bisa perhatikan itu teman-teman. Terutama yang saya kasih warna ungu ya dan merah ya. Lihat dia bilang Tuhan ketika engkau bergerak dari Seir, ketika Tuhan maju ya menyerang ya, memimpin Israel menyerang pasukan Yabin dan Sisera ya, ketika engkau melangkah maju dari daerah Edom, lalu lihat yang warna merah itu ya, saya kasih warna merah, bergoncanglah bumi bergoncang ketika Tuhan maju ya, lalu tirislah juga langit, awan tiris airnya. Tiris tahu teman-teman, tiris itu maksudnya ya ini habis gitu airnya ya. Langit, air yang di langit itu habis, berarti ada hujan lebat turun ya, lalu diulangi lagi, diperkuat ya, awan juga tiris airnya ya, lalu kan nanti ditambah lagi ya, selain bergoncanglah bumi di ayat 5 tuh saya kasih warna merah, teman-teman perhatikan, gunung-gunung yakni Sinai bergoyang. Gunung-gunung, ini gunung Sinai bergoyang. Nah, biasanya teman-teman kalau dalam nyanyian kemenangan perang, itu yang ditampilkan dalam bait-baitnya, itu misalnya kehebatan pertempuran, terutama kehebatan sang jagoan ya, kalau dalam hal ini ya pasti Barak lah, ataupun pasukan Israel, misalnya mengalahkan pasukan Sisera ini gimana, diceritain secara detail. Ya, tapi perhatikan di sini, dibilang Allah, ketika Allah bergerak, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, awan tiris airnya, gunung-gunung yakni Sinai bergoyang. Nah di sini teman-teman Deborah menggunakan kerangka berpikir bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa Kanan ya, pada masa itu, yaitu apa? Ada dewa ya yang namanya dewa Baal. Mereka percaya kepada dewa Baal dan ada banyak varian Baal teman-teman ya, ada Baal Peor, Baal apa, Baal apa, Baal apa, Baal apa. Jadi sebenarnya intinya menuju ke sama, satu pribadi yang sama ya, yaitu dewa Baal adalah dewa petir
dewa penguasa cuaca, ya, mungkin BMK, semacam BMKG lah gitu, kalau di zaman sekarang gitu ya. Dia yang menyebabkan hujan turun. Kalau hujan turun, bumi dapat air, nanti bumi subur. Ya, tanaman-tanaman bertumbuh, hasil pangan banyak, hewan-hewan bisa makan, manusia juga akhirnya bisa makan, hidup berlimpah terberkati. Ya, nah itu dia, yaitu dewa Baal. Nah di sini teman-teman, lewat kalimat di ayat 4 dan 5 ini, terutama ketika Deborah menggunakan kalimat bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, awan tiris airnya, gunung-gunung yakni Sinai bergoyang, ya, itu mau menyatakan Yahweh itu lebih unggul, Yahweh menang, Yahweh mengalahkan Baal ataupun dewa-dewi Kanaan lainnya. Ya, nah ini teman-teman, kenapa dia menggunakan bahasa ini. Kalau kita baca sekilas, kagak ngerti gitu. Mungkin bertanya ini hubungannya apa. Tapi kalau orang pada masa itu, orang Israel pada masa itu, atau bangsa-bangsa masa itu, mereka akan menangkap seperti yang saya bilang tadi, teman-teman. Yahweh menang. Yahweh adalah the hero. Dan ini sebenarnya berarti apa, teman-teman? Sebenarnya, teman-teman, lewat pujiannya di bait pertama ini yang merayakan kejayaan Allah, Deborah mau mengajak orang-orang Israel pada masa itu, ayo bertobat, berbalik dari ilah-ilah bangsa-bangsa sekitarmu, bangsa-bangsa Kanaan. Karena itu lihat, bukan Baal yang berkuasa, Yahweh yang berkuasa. Ini yang dia mau sampaikan, teman-teman. Atau dia ingin sadarkan orang Israel, atau makin sadar lagi, bahwa ya harusnya hanya menyembah, hanya beribadah, hanya mempertuhankan Yahweh saja, bukan yang lain. Ya, nah ini yang mau disampaikan di bagian ini, teman-teman. Ya, dan saya pikir ini satu pelajaran bagi kita ya. Ya mungkin kita suka juga gitu ya memuji Tuhan, Tuhan itu pahlawan, Tuhan itu hebat. Tapi apakah kita juga punya concern seperti Deborah ini gitu, untuk mengcounter kepercayaan-kepercayaan lain ya, ilah-ilah lain zaman now gitu ya. Memang bukan dalam bentuk patung gitu, tapi bisa pribadi-pribadi, ya gaya hidup, ya harta benda, pekerjaan ya, bahkan mungkin studi dan lain-lain ya. Mau menyatakan bahwa itu semua sebenarnya nggak ada apa-apanya. Tuhan Allah kita itu lebih jago. Dialah akan memberikan kemenangan, keberhasilan, kepuasan, kebahagiaan. Boleh slide berikutnya? Ya, nah ini saya langsung saja mengajak teman-teman untuk memperhatikan satu poin ya, yang saya berikan untuk jadi perenungan kita. Dan berharap nanti teman-teman bisa terus merenungkannya, menarik sampai ke aplikasi nyata di dalam hidup teman-teman ya. Ketika kamu teman-teman ya, masing-masing kamu atau kamu sebagai satu komunitas gitu ya, satu PMK, satu tim pelayanan, atau KTB, kelompok kecil atau lain-lainnya, telah mengalami kemenangan-kemenangan, apakah Allahmu yang jaya itu sudah menjadi fokus nyanyian atau perayaanmu? Ya, sudah belum teman-teman? Atau ya mungkin kamu ya merayakan gitu, hanya untuk menyatakan gue nih hebat, gue pintar, bisa lulus nilai A misalnya. Gue berhasil mengadakan proyek ini, ya gue berhasil mengadakan pelayanan ini di kampus, banyak yang datang, banyak yang merasa terberkati dan lain-lain. Itu karena gue, itu karena tim pelayanan gue, ya, atau yang lain-lainnya. Sore ini diingatkan, kalau dapat kemenangan, itu sebenarnya kemenangan yang Tuhan berikan. Dan harusnya kejayaannya dia, atau bahwa dia adalah Allah yang jaya, memberi kemenangan itu, kamu beritakan. Supaya orang-orang lain yang mungkin lagi bergumul berat, atau bahkan mungkin sudah berpaling dari Tuhan ya, kepada berhala-berhala modern, mereka bisa berbalik. Atau paling tidak mereka bisa mendapatkan satu hal yang untuk mereka pertimbangkan dengan sungguh-sungguh ketika mereka mendengar nyanyian, ketika mereka melihat atau ikut dalam perayaan kemenanganmu, teman-teman. Mereka bisa mendengar tentang Allah yang memberi kemenangan kepadamu. Dan harusnya mereka juga percaya menyerahkan diri kepada Dia untuk beroleh kemenangan-kemenangan di dalam hidup mereka. Ya. Boleh slide berikutnya? Ya, ini ada satu slide ya. Saya ambil dari IG.
IG ini teman-teman bisa baca langsung itu ya. Atlet lari atlet lari Amerika ya, lari gawang, itu namanya Sydney McLaughlin. Nah, itu teman-teman bisa lihat dia posting di IG-nya dengan foto seperti itu ya, dan dia kasih judul itu the face of a woman who is in awe of God. Ya, jadi kasih judul ya, inilah wajah seorang perempuan, wajahku yang kagum akan Allah. Ya, akan kebesaran Allah yang memberikan kemenangan. Kenapa? Itu teman-teman bisa baca tuh, saya cantumkan di slide itu yang dia tulis di situ. Ya, teman-teman, ini pertandingan lari ketika dia sebenarnya baru mengikuti seleksi untuk masuk tim lari gawang ya, estafet Amerika ya. Dan dia sebenarnya mengalami kesulitan. Sulit sekali, tapi kemudian dia berhasil memecahkan rekor dunia. Ini baru penyisian saja, teman-teman. Ya, itu perhatikan misalnya the mental strain of preparing for the round in order to solidify your spot is heavy enough. Jadi berat banget gitu untuk memastikan tempat dalam tim lari gawang Amerika Serikat ini. Ya, but the amount of weight of the Lord took off my shoulder is the reason I could run freely yesterday. Ya, Tuhan telah mengangkat bebanku sehingga aku bisa lari dengan bebas, dengan cepat kemarin. Ya, my faith was being tested all the week. Ya, jadi imanku diuji terus sepanjang minggu. From back practice, jadi latihan-latihan yang gagal. Ya, 2-3 false start delay, jadi 3 kali start yang salah. Ya, to a mid delay. Ya, I just kept hearing God say, just focus on me. Jadi dia bilang, dia terus dengar Tuhan berkata, fokus kepadamu. Ya, itu. Ya, lalu ya dia terus fokus dan dia lari dan berhasil memenangkan pertandingan dan memecahkan rekor dunia itu yang ditulis di atas tuh 51 detik, 90 ya. Dan perhatikan apa yang dia bilang, I don't deserve anything but by grace through faith Jesus has given me everything. Record come and go, the glory of God is eternal. Ya, jadi Yesus yang memberikan kemenangan, yang memberikan segalanya. Ya, rekor datang dan pergi, ya, tapi kemuliaan Allah itu kekal. Ya, waktu saya lihat ini, saya bilang, oh, luar biasa. Ya, biasanya ya atlet-atlet Amerika membanggakan kehebatan dirinya, teknik latihannya, teknik larinya, atau teknologi yang digunakan. Tapi dia bilang ini semua karena Tuhan. Dia lolos, teman-teman, lalu dia ikut Olimpiade di Jepang, dan dia menang lagi dalam lari gawang dan memecahkan lagi rekor dunia. Ya. Dan hal yang sama dia lakukan. Dia menyatakan bahwa kejayaannya itu adalah karena Allah. Ini satu teladan. Ya, oke, itu teman-teman dari bait yang pertama. Nah, saya ajak masuk ke bait yang kedua. Ya, boleh lanjut. Ya. Nah, kalau kita lihat ya tadi di bagian pertama teman-teman dinyatakan God is the hero. Dialah yang memenangkan perang. Dia mengalahkan Yabin dan Sisera serta pasukannya yang banyak itu yang kita sudah pelajari ya. Pasal 4 punya 900 pasukan kuda besi. Itu sama dengan kalau zaman sekarang itu panzer, tank teman-teman. Ya, tapi bisa kalah walaupun mereka punya itu. Ya jelas God is the hero tadi di bait pertama sudah dinyatakan. Ya tapi jelas kita lihat di dalam Alkitab ataupun ya di perikop kita pasal 5 ini Tuhan itu tidak bekerja di dalam kondisi atau keadaan yang vakum gitu. Dia kerja aja sendiri. Tapi enggak, dia pakai orang. Ya, dan inilah yang menjadi sorotan Deborah ya dalam nyanyian kemenangannya di bait yang kedua. Ya, kalau saya kasih judul seperti di slide ini, teman-teman. Pujian Deborah merayakan sukarelawannya Tuhan. Ya, ini di ayat 6 sampai ayat 18, cukup panjang. Jadi saya nggak bahas detail, perhatikan poin-poinnya saja. Ya. Boleh slide berikutnya. Ya, ini bait keduanya ini terdiri dari beberapa bagian atau beberapa hal yang dia tampilkan dalam nyanyian pujiannya. Ya, yang pertama saya lihat ini teman-teman. Di ayat 6 sampai ayat 8 ya, dia flashback gitu, kondisi Israel yang tertindas dan terpojok. Ya, ditindas oleh Yabin, Sisera dan nggak bisa ngapa-ngapain. Keadaannya sangat menyedihkan, nggak berdaya. Ya, di ayat 6 sampai 8 dia lihat ke belakang. Ya, itu di ayat 6 ya.
Pertama, perhatikan yang saya kasih tebal dan garis bawah, kafilah tidak ada lagi. Ya, kafilah teman-teman itu rombongan yang mengadakan perjalanan ya lewat padang gurun, lewat tempat-tempat yang sunyi. Orang pada zaman itu memang biasanya kalau berpergian nggak sendirian, tapi dia gabung gitu dengan yang lain yang ya disebutnya rombongan kafilah itu supaya lebih aman menghadapi berbagai macam bahaya, tantangan yang ada di jalan, bisa saling menolong. Nah, perhatikan kondisi zaman itu. Dia bola flashback dan dia nyatakan dalam pujiannya, kafilah nggak ada lagi. Kenapa? Ya, jadi orang nggak berani traveling gitu, nggak berani jalan-jalan entah ke rumah saudara atau mau bisnis ataupun mau liburan kemana gitu, karena ada musuh. Yabin dan Sisera, pasukannya itu bisa serta-merta tiba-tiba menyerang mereka, membinasakan mereka, merampok mereka. Ya, lalu lihat dikatakan lagi di bawahnya dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Ya, kalaupun ada yang terpaksa banget nih, dia mesti pergi ya karena kondisi yang mendesak, kebutuhan yang mendesak, akhirnya dia pergi. Dia tuh nggak bisa lewat jalan yang biasa gitu, jalan raya yang aman yang biasa dilalui, tapi mesti menempuh jalan yang berbelit-belit. Jadi lewat jalan tikus gitu yang sulit biar nggak ketahuan. Kalau beruntung kita nggak ketahuan sama pasukan Yabin dan Sisera itu bisa selamat dalam perjalanan. Nah, ini kondisinya nggak enak banget ya teman-teman, nggak bisa pergian kemana-mana kayak kita waktu COVID ya, lockdown ya. Nah, ayat 7 dia lanjut lagi, penduduk pedusunan diam-diam saja. Ya, diam-diam saja ini maksudnya kehidupannya itu nggak berjalan gitu, nggak ada aktivitas yang signifikan, semuanya cuma sembunyi aja di dalam rumahnya masing-masing. Nggak bisa berkarya, nggak bisa bersosialisasi, dan lain-lain. Kehidupan itu mati akhirnya. Ya, itu di ayat 7. Lalu ayat 8, ya, ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Ya. Di sini kita lihat alasannya. Kenapa kondisinya tertindas dan terpojok? Karena mereka, orang Israel, memilih ilah yang lain. Ilahnya orang Kanaan. Mereka nggak lagi berbakti, melayani, menyembah Yahweh. Ya, dan itu sebabnya terjadi peperangan, bukan hanya di jalan-jalan yang ayat 6 tadi, ataupun di pedusunan, desa-desa ya, yang nggak ada tembok berkubunya, nggak ada bentengnya gitu, ya, tapi juga sampai ke kota-kota besar yang ada perbentengannya. Makanya itu terjadilah perang dan pintu gerbang itu juga diserang sama pasukan Yabin dan Sisera. Dan mereka nggak berdaya melawan. Itu yang 8b-nya mau menyatakan itu. Perisai ataupun tombak tidak terlihat. Ya, nah ini kondisinya. Jadi sangat tertindas, terpojok, nggak berdaya untuk melawan. Ya. Kenapa? Karena salah mereka sendiri. Memilih Allah baru. Dalam bahasa aslinya sebenarnya jamak ya teman-teman. Jadi mereka memilih dewa-dewi. Nggak hanya satu dewa atau satu dewi, tapi dewa-dewi bangsa Kanan yang banyak ragamnya itu mereka sembah. Yahweh mereka tinggalkan. Ya. Nah itu flashback. Nah, ini saya lihat penting bagi kita juga ya, ambil waktu untuk flashback supaya kita bisa melihat sebenarnya kondisi kita dulu misalnya seperti apa, ya tertindas, terpojok oleh macam-macam hal, tapi kemudian Tuhan menolong misalnya, itu sangat menolong. Ya, oke boleh slide berikutnya. Lanjut slide berikutnya kita bisa melihat ya bagian kedua ya dari stansa atau bait kedua ini, yaitu kendati umat pilih ilah-ilah baru. Ya, Allah tetap menyatakan kasih anugerahnya. Nah ini yang luar biasa. Yang kita banyak kerap temui di dalam Alkitab kita teman-teman, bahwa Allah itu Allah yang penuh kasih anugerah. Berdasarkan kasih dia memberikan anugerahnya bahkan ketika umatnya ya sudah mengkhianati dia. Ya, udah punya gebetannya yang lain gitu. Kalau kita lihat dari kalimatnya tadi, memilih ilah-ilah yang lain gitu. Berkhianat, selingkuh dengan ilah-ilah yang lain. Ya, tapi Allah tetap menyatakan kasih anugerahnya. Kasih anugerahnya apa? Ya ini, ya di ayat 7. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel, ya mereka diam-diam, itu yang tadi ya. Nah, lalu yang tadi nggak saya soroti, sampai engkau bangkit Deborah, bangkit sebagai ibu Israel. Ya, jadi Allah berikan anugerah, itu apa? Deborah. Keadaan jadinya berbalik, yang tadinya tertindas, terpojok, nggak berdaya, menyedihkan sekali, sekarang jadi berbalik. Dimulai dengan ini, Allah bangkitkan Deborah. Nah, dan perhatikan di sini Deborah sendiri ya menyanyikan bangkit sebagai ibu di Israel. Nah ini juga bahasa puitis teman-teman.
ya mau menyatakan ya dia punya concern seperti seorang ibu yang melindungi anak-anaknya, ya bahkan bisa mati-matian gitu membela anaknya melawan segala macam ancaman, ya emak-emak kan gitu ya, the power of mama kalau lagi ngamuk tetap melindungi anak-anaknya, wah itu gawat banget. Nah ini maksudnya itu kayak gitu, Deborah seperti seorang ibu akan menjaga, membela, termasuk tentunya membimbing anak-anaknya untuk misalnya bertumbuh atau menjalani hidup dengan benar. Ya, dan kita lihat itu yang Deborah lakukan sebagai hakim ya. Pasal 4 kita belajar ya memberikan penghakiman ya dengan hikmat dari Tuhan. Ya, itu maksudnya ya kasus-kasus di Israel dia selesaikan ya. Ataupun tadi kita lihat di bagian pertama atau bait pertama ya. Dia membimbing orang Israel supaya balik kepada Yahweh. Yahweh itu loh, the hero-nya, jagoannya bukan Baal dan dewa-dewi lain yang kalian sembah. Ya, ini Tuhan bangkitkan Deborah. Ya, bangkitkan untuk apa? Nah, kita udah lihat tuh di pasal 4, teman-teman. Dibangkitkan untuk membangkitkan Barak gitu. Yang sebenarnya ya jenderal, ya pimpinan perang yang punya pendukung yang besar 10.000 orang. Cuma dia sebelumnya ya cuma ya mungkin tiarap aja gitu, sembunyi juga cari selamat. Ya, atau ketakutan karena senjata nggak lengkap. Dia tugas Deborah. Lalu kemudian bersama Barak membangkitkan yang 10.000 pasukan Israel itu. Ya, 10.000 orang untuk melawan pasukan dari Sisera. Ya. Nah, kalau diperhatikan teman-teman, mungkin ini kayaknya gampang aja. Ya, termasuk ketika kita belajar kemarin ya lewat PA kelompok pasal 4 kayaknya gampang gitu terjadinya, cepat aja. Deborah ngomong ke Barak walaupun awalnya ragu, akhirnya dia mau taat. Kemudian 10.000 orang ngikutin, maju, ya menyerang Sisera, menang gitu. Nah, tapi sebenarnya ini nggak mudah teman-teman. Ya, kenapa? Karena ya lawannya itu Sisera, jenderal yang punya pasukan 900 kereta besi, ya punya pengalaman tempur dan bahkan sudah 20 tahun lamanya menindas mereka, udah terbukti gitu dia jagoan. Ya. Lalu yang 10.000 ini orang-orang yang kayak tadi tuh kondisi yang flashback-nya si Deborah itu nggak tertindas, nggak berdaya, senjatanya kurang. Ya lalu kita juga sudah belajar ya di pasal 4 ya. Nanti kalau teman-teman nggak ikut atau lupa bisa buka kembali. Itu kan Deborah dan Barak memimpin pasukan ke atas Gunung Tabor. Nah, kalau di atas Gunung Tabor teman-teman, ya Sisera dengan 900 kereta kudanya susah nyerang gitu. Kan susah naik ke atas gunung, kereta kuda besi, berat, gampang turun, apalagi dulu nggak jalanannya ya masih seadanya tanah aja gitu. Ya, tapi kalau kita baca, kemudian ketika Deborah sudah bilang, ya ini Tuhan sudah menyerahkan pasukan Sisera, Barak memimpin 10.000 orang itu turun dari Gunung Tabor ke dataran rendah. Nah di dataran rendah ini ya mereka jadi mangsa empuknya Sisera teman-teman, dengan kereta kudanya yang 900 itu dengan gampang akan menghabiskan mereka. Nah ini kalau strateginya perang seperti ini pasti pertama sudah dikasih tahu sama orang Israel. Dan ketika orang Israel yang 10.000 itu tahu demikian, mereka pasti ya hatinya ciut gitu, ketar-ketir. Gimana melawan pasukan berkuda, ya, kereta kuda besi demikian banyak, ya ini sulit gitu. Resikonya mati kita, dilindas, diapain aja sama pasukannya Sisera. Jadi bukan satu tugas yang mudah sebenarnya buat Deborah yang Tuhan bangkitkan untuk membangkitkan orang Israel. Nah, tapi kita sudah melihat Deborah yang Tuhan bangkitkan, meskipun dia perempuan, dan sebenarnya tugas utamanya sebagai hakim itu adalah ya itu memberikan penghakiman ya, menyidang masalah-masalah yang ada dengan hikmat dari Tuhan sesuai dengan firman Tuhan yang benarnya apa, yang siapa yang benar, siapa yang salah, harusnya bagaimana. Perempuan lagi, tapi dia ketika Allah menyatakan aku mau memakai kamu, ayo lakukan bagianmu, dia lakukan. Ya, dan kita lihat teman-teman tugas yang sulit itu ternyata nggak sulit jadinya. Ya, boleh slide berikutnya. Ya ini, ya ketika Deborah bangkit teman-teman, ya sukarelawan Tuhan pun bangkit. Nah ini satu hal yang saya lihat penting sekali.
kita sama-sama pelajari, khususnya teman-teman di sini ya. Saya pikir kan kebanyakan adalah pemimpin ya di persekutuan mahasiswa, persekutuan siswa. Lalu kita juga membina untuk nanti bisa menjadi pemimpin di tempat pekerjaan, di tengah keluarga, di gereja, di masyarakat. Ya, ketika ada seorang pemimpin mau menyambut panggilan Tuhan ya dengan sepenuh hati, walaupun mungkin tidak dipandang oleh dunia, itu kayak Deborah, perempuan apa sih tugasnya juga cuma memberikan penghakiman doang, kok mau memimpin pasukan perang. Ya, tapi ketika mau menyatakan ya kepada Tuhan dan mengerjakan bagiannya, ya, tugas yang Tuhan berikan itu akan Tuhan buat berhasil. Itu kita bisa lihat di sini, bangkit sukarelawan-sukarelawannya Tuhan ya, volunteer yang Tuhan bangkitkan. Padahal kondisinya kayak tadi tuh yang di dalam flashback itu, teman-teman. Ya, nah ini saya ajak teman-teman perhatikan, ini sangat luar biasa sekali. Ayat 9 itu ya. Ini saya tampilkan dari terjemahan ESV ya, yang ini yang paling mendekati naskah aslinya ya. My heart goes out ya. Jadi hatiku itu sangat gembira ya, berguncang bahkan kayak mau melompat keluar kepada the commanders of Israel ya. Jadi dibilang dia sangat bersuka cita, ya, hatinya tertuju, hatinya mau melompat, menyatakan terima kasih, menyatakan syukur kepada para komandan, para pemimpinnya orang Israel. Kenapa? Itu yang dibawanya. Perhatikan terutama saya kasih warna ungu garis bawah. Who offer themselves willingly. Ya, yang hijaunya themselves willingly. Ya, pertama perhatikan itu dulu ya, yang hijau aja dulu deh. Willingly. Gitu. Jadi Deborah ataupun Barak nggak harus susah payah maksa-maksa, apalagi ngejebak gitu mereka untuk ayo maju perang lawan Sisera karena Tuhan menghendaki. Nggak perlu disuap gitu ya, ditraktir apa atau dikasih apa nanti kalau menang perang. Enggak. Tapi mereka sukarela itu, themselves willingly, dengan sukarela among the people. Padahal kondisinya seperti tadi, teman-teman. Ya kalau saya ngebayangin saya di kondisi mereka tadi ya, saya mungkin lebih banyak cari aman, pikirkan diri sendiri, pikirkan keluarga. Ya, tapi mereka enggak. Mereka willingly. Nah, lalu perhatikan, Deborah menggunakan bahasa puitis, who offer themselves willingly. Ya, who offer, mempersembahkan. Ini enggak ada di dalam LAI, enggak muncul offernya itu, teman-teman. Who offer. Offer ini, teman-teman, kalau teman-teman lihat di dalam kitab Taurat, itu biasa dipakai untuk persembahan sukarela. Ya, persembahan sukarela yang diberikan karena seseorang itu mencintai Tuhan, dia mengasihi Tuhan semikian rupa. Tuhan nggak nyuruh, nggak bikin peraturan, ya mesti kasih persembahan ini sekian, ya tapi mereka memberikannya karena mereka mengasihi Tuhan. Mereka memberikan persembahan sukarela itu. Jadi mereka menjadikan diri mereka sebagai persembahan sukarela, wujud dari cinta kasih mereka kepada Tuhan. Nah ini kan luar biasa banget ya teman-teman. Padahal seperti tadi, mereka sudah memilih ilah-ilah lain, ya, orang Israel secara keseluruhan, ya, lalu kondisinya tertindas terpojok, tapi kemudian ada yang seperti ini. Makanya Deborah memuji Tuhan, ya, bless the Lord. Ya, lalu ayat 13, the survivors came down to the mighty one. Ya, para survivor, orang-orang yang selamat, ya, penyintas gitu, datang ya, atau turun ya, came down to the mighty one. Ya, nah ini maksudnya apa? The survivor ini maksudnya orang-orang yang masih selamat dari penindasan hanya Jabin dan Sisera itu. Yang sisa-sisa itu yang tadi teman-teman tertindas, terpojok, ini orang-orang biasa. Kalau ayat 9 itu pemimpin-pemimpinnya, bangsawan-bangsawan yang menyerahkan diri secara sukarela sebagai persembahan kepada Tuhan. Nah, kemudian di ayat 13 bilang bukan cuma pemimpin-pemimpin, tapi pengikutnya, rakyatnya yang sebenarnya survivor doang dari kondisi yang tertindas itu. Sebenarnya mereka ya udah syukurlah masih bisa hidup gitu ya. Udah jangan mengadu nyawa dengan pasukan Sisera. Ya. Tapi mereka juga mempersembahkan diri kepada Tuhan dengan menyerahkan diri mereka kepada the commanders of Israel itu untuk dipimpin dalam peperangan. Ya, lalu 13b-nya Deborah menyanyikan the Lord's people came down to me as warrior. The Lord's people ini maksudnya berarti apa? Itu yang di ayat 9 dan ayat 13. Baik para pemimpin, komander-komander itu maupun orang-orang yang dipimpin, rakyat biasa, rakyat jelata, itu semuanya sama-sama maju. Jadi teman-teman bukan saja mereka sukarela, ya lalu mereka memandang dirinya maju perang itu sebagai persembahan kepada Tuhan, ya dan benar-benar gitu ya praktis, nyata gitu, konkret gitu mereka maju turun ke dalam persiapan perang,
lalu mereka semua melakukan bagiannya gitu. Pemimpinnya nggak bilang, ini kalian nih yang anak buah, majulah. Gue pemimpin cuma mikir strateginya aja ya, nanti lo yang maju perang. Pemimpinnya nggak gitu, mereka maju bersama anak buahnya, memimpin anak buahnya. Lalu orang-orang yang dipimpin atau anak buah itu juga nggak bilang, lu deh pemimpin, lu yang paling jago, lu yang duluan dipanggil Tuhan gitu. Mungkin ada berkat khusus dari Tuhan, maju duluan deh, nanti kami ngikutin nggak. Tapi mereka maju bersama-sama. Ya, ini satu hal yang luar biasa ya teman-teman. Dan ya saya rindu ini bisa terjadi di kita. Kalau lihat kan dia 13 The Survivor. Kita survivor teman-teman, penyintas-penyintas ya dari pandemi kan. Lalu kita juga the survivor dari dampak-dampak pandemi, salah satunya ya persekutuan gitu ya. Persekutuan mahasiswa, persekutuan siswa ya, itu mesti online terus. Awal-awal online itu banyak yang ikut ya. Lalu kemudian sedikit demi sedikit menyusut dan tinggal sisa-sisanya yang mau ikut di persekutuan, apalagi mau ikut melayani, memimpin. Ya. Nah, para survivor ini ya doa saya, kerinduan hati saya akan lakukan bagian saya juga. Ya, sangat dibutuhkan seperti orang-orang yang dipimpin oleh Deborah dan Barak ini. Maju, mempersembahkan diri kepada Tuhan. Tidak takut mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan apa yang harus dipertaruhkan. Semoga di PMK ini terjadi ya. Oke, boleh lanjut slide berikutnya. Ya, lalu kemudian Deborah ini lebih detail lagi teman-teman. Dalam bagian berikutnya di bait kedua ini dia menyoroti mereka yang tadi mempersembahkan diri secara sukarela untuk maju perang. Dia menyebutkan mereka berdasarkan suku-sukunya. Ya, nah ini kalau saya kasih judul, saya kasih judul bagian ini itu suku-suku yang sukarela pertaruhkan diri. Ya, teman-teman bisa lihat yang saya kasih warna hijau. Suku Efraim, mereka datang ke lembah mengikuti engkau. Ya, suku Benyamin. Lalu dari suku Makir, turun para panglima. Dari suku Sebulon, orang-orang pembawa tongkat pengerah. Ya, ini maksudnya ini tongkat komando, jadi mereka para pemimpin-pemimpin ya. Lalu ayat 15 juga para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah, seperti Isakar, demikianlah Naftali menyertai Barak. Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk lembah. Ya, jadi suku Isakar dan suku Naftali ini ya benar-benar ngikutin maju gitu ya bersama Deborah dan Barak, nggak tunggu di belakang, tapi maju bersama ya menghadapi musuh. Lalu ditambahin ya, lompat ke ayat 18 itu ya. Tetapi suku Sebulon ialah bangsa yang berani mempertaruhkan nyawa. Jadi mereka bukan hanya sukarela ayo maju perang, tapi mempertaruhkan nyawanya. Ya, mempertaruhkan nyawa seperti apa itu yang berikutnya. Demikian juga suku Naftali di tempat-tempat tinggi di padang. Ya, di tempat-tempat tinggi di padang ini juga bahasa puitis, maksudnya mereka maju mempertaruhkan nyawa di tempat yang pertempurannya itu paling sulit. Di situ pasukan Sisera yang paling jago, paling pengalaman, veteran perang dengan perlengkapan paling lengkap, di situ mereka maju melawan pasukan Sisera itu. Jadi nggak milih yang gampangan. Ya, wah ini kalau kita ya dengan anugerah Tuhan bisa menjadi seperti ini atau bisa Tuhan pakai membangkitkan orang-orang di persekutuan kita yang seperti ini bukan saja sukarela tapi berani mempertaruhkan diri, luar biasa ya. Dan inilah kerinduan Tuhan yang harus menjadi doa kita ya. Oke, lalu berikutnya ya, tapi bukan hanya yang kayak gitu yang berani ya pertaruhkan diri ya. Deborah juga tampilkan dalam lagunya ada yang nggak gitu, kebalikannya. Nah, ini ayat 15. Tapi tidak pasukan-pasukan suku Ruben. Ada banyak pertimbangan. Ya. Lalu ayat 16-nya itu, why did you sit still among the sheepfold to hear the whistling for the flock. Jadi duduk diam, tenang, ungkang-ungkang kaki di kandang domba, mendengarkan gembala meniupkan suling bagi domba-domba. Ya. Among the clans of Reuben, there were great searching of heart. Ya, great searching of heart. Ya, ini lebih jelas lagi. Jadi mereka ini bergumul, teman-teman. Jadi hatinya sebenarnya sudah nangkep apa yang Tuhan kehendaki, tapi dia masih terus mempertimbangkan, terus menggumulkan. Nggak mau bergerak gitu. Cuma duduk mikirin, bahkan mungkin ya sambil dengerin musik rohani gitu ya. Bergumul, dan bergumul terus. Yang lain udah maju perang, mempertaruhkan nyawa, dia masih bergumul terus ya.
Nah, ini masalah kasih juga ya di persekutuan kita. Banyak yang minta waktu terus untuk bergumul, jadi pengurus, jadi pelayan, jadi PKT, PKK apalagi yang tugas-tugas yang berat itu pergumulannya panjang gitu. Ya, udah dikasih waktu bergumul panjang, ditanya gimana sih pergumulannya, belum selesai, masih butuh waktu lagi. Ya, ini macam Ruben lah ini. Padahal kehendak Tuhan sudah jelas dinyatakan itu kan ya, hatinya sebenarnya udah nangkep, nggak tenang terus dia bergumul, tinggal menjawab ya maju aja. Ya. Tapi ada yang pikirkan dirinya sendiri, ya dia gumul terus. Oleh 17 orang Gilead tinggal diam di seberang sungai Yordan. Suku Dan, ya mengapa mereka tinggal dekat kapal-kapal? Suku Asher duduk di tepi pantai laut, tinggal diam di teluk-teluknya. Jadi mereka nih sibuk mikirin dirinya sendiri gitu, bisnisnya itu. Tampaknya bisnisnya di kelautan ya, dengan kapal-kapal dagang ya. Habis dagang lalu duduk-duduk santai, habis itu dagang lagi dengan kapal-kapalnya kemana. Nggak mau mikirin, nggak mau ngebantu saudara-saudaranya yang lagi perang melawan Yabin dan Sisera. Hanya pikirkan diri sendiri. Ya, dan ini ya satu hal yang banyak terjadi di PMK ya, bahkan sebenarnya di dalam tubuh Kristus secara keseluruhan banyak nih orang-orang yang lebih suka jadi penonton, ya ngurusin dirinya sendiri, nggak mau ikut maju jadi pemain melayani Tuhan. Ya, nah ini teman-teman juga perlu evaluasi diri nih, jangan-jangan ada yang seperti ini ya, banyak pertimbangan lalu mikirin studi sendiri, mikirin cita-cita sendiri, mikirin kondisi keluarga sendiri ya, kesehatan sendiri dan lain-lain, nggak mikirkan apa yang menjadi kebutuhan dari umat Tuhan, dan jelas itu merupakan kehendak Tuhan ya. Oke, lalu kita maju ya ke poin perenungannya. Nah, saya mulai poin perenungannya dengan ini ya teman-teman. Tahu ini para undangan acara apa? Ada yang tahu nggak, bisa menebak atau mengidentifikasi? Ini undangan peringatan HUT RI ya, 17 Agustus di istana. Ya, ini yang kemarin tuh masih pakai pakaian adat. Ya, mereka datang ke istana itu karena diundang teman-teman. Saya ingat tahun berapa saya lupa, kayaknya saya masih SD, itu sudah lama banget. Ada om saya yang tinggalnya di Ambon, tiba-tiba dia muncul di rumah tanggal 17. Dan kami ketahui dari dia ya, ternyata dia diundang untuk ikut upacara 17 Agustus di istana. Ya, nah ini sifatnya undangan teman-teman. Orang bisa menolak karena mungkin ada acara lain, karena ada ya mesti bayar tiket yang mahal sekali, kayak om saya itu dari Ambon tiketnya mahal sekali, PP ya, belum lagi biaya-biaya lain, tapi dia mau aja gitu. Tapi ada orang yang nggak mau pergi karena mesti keluar biaya. Dan ya ini kan undangan ya dari presiden atau dari pemerintah, ya, boleh ditolak. Ya. Nah, tapi ada undangan yang sifatnya beda. Boleh berikutnya teman-teman. Slide berikutnya, ya ini. Nah, ini beberapa waktu yang lalu saya baca nih undangan dari Ratu Elizabeth II. Beliau sudah meninggal ya beberapa waktu yang lalu. Ini undangan ketika dia dikoronasi atau dikasih mahkota itu teman-teman. Dan isi undangannya itu kayak gitu. Ya, ini we greet you well. Jadi ya harapan kami kamu dalam kondisi baik ya. Whereas we have appointed the second day of June 1953 for solemnity of our coronation ya, karena kami telah menetapkan ya tanggal 2 Juni 1953 sebagai tanggal pemahkotaan ya. There are therefore to will and to comment ya, karena itu saya berkehendak ya, si Ratu nih ngomong nih, dan memerintahkan all excuses set apart ya, semua excuse, alasan-alasan itu kamu mesti singkirkan, that you make your personal attendance upon us. Ya, jadi maksudnya diperintahkan teman-teman, kalau ada excuse buang, ya datanglah ke acara pemahkotaan ini. At the time above mentioned, there do and perform such services as shall be required of you. Lakukan itu sebagai pelayananmu kepada aku yang adalah ratumu. Ya, nah kalau ini beda dengan undangan presiden teman-teman. Dia ratu, punya kuasa penuh atas rakyatnya, dan dia bisa kayak gini, ayo lu mesti datang, nggak ada excuse, buang semua excuse-nya, dan itu bagian dari servismu, pelayananmu, pengabdianmu kepada aku. Ya. Oke, boleh? Slide berikutnya. Saya ini kurang ini kelupaan saya kayaknya lupa satu slide. Jadi ya poinnya adalah ini teman-teman.
kita lihat tadi ya, orang-orang itu mereka bergerak maju, sukarela mempersembahkan diri ketika Tuhan yang adalah raja mereka memerintahkan lewat firman yang disampaikan pada Deborah. Ya. Nah, kita punya raja yaitu Kristus Yesus. Nah, teman-teman, poin perenungannya ya, slide-nya kayaknya saya lupa nulis nih. Adalah ya ketika Tuhan memanggil kamu maju berperang bagi kerajaannya, apakah kamu sudah sukarela mempersembahkan dirimu, bahkan mempertaruhkan dirimu demi Tuhan, demi pelayanan milik Tuhan? Atau kamu kayak tadi suku Ruben, Gad, ya, yang hanya mempertimbangkan diri sendiri, terus bergumul dan bergumul, nggak mau maju berperang, cari aman, cari selamat, urus studimu, urus masa depanmu, cita-citamu saja, tidak peduli kepada apa yang Kristus perintahkan. Nah, teman-teman, kalau Kristus bagi kita adalah sang raja atas segala raja, ya perintahnya harusnya seperti perintahnya Ratu Elizabeth, bahkan lebih lagi, karena dia raja atas segala raja, pemilik hidup kita ini ya rakyatnya, subjeknya, harusnya taat, tidak bisa memberikan excuse. Dan ketaatan kita itu adalah service kepada dia atau pelayanan kepada dia. Nah, coba renungkan hal ini. Sudahkah teman-teman yang sukarela memberi diri? Ya, dan seperti tadi, kalau kaitkan dengan kondisi kita ini survivor dari pandemi. Kalau kita masih hidup, teman-teman, itu anugerah besar. Dan kenapa Tuhan memberikan kita hidup? Karena dia mau pakai kita berperang bagi kerajaannya. Hadirkan kerajaannya di tengah dunia ini. Ya, survivor di PMK yang masih terus ikut pembinaan, pelayanan, ya, itu karena Tuhan mau kita terus maju melayani di tengah tantangan kondisi zaman saat ini. Ya. Nah, itu bagian yang kedua. Lalu kemudian bagian yang ketiga, teman-teman, atau bait yang ketiga adalah ini ya. Hakim-Hakim 5 ayat 19-23 ya, isinya itu pujian Deborah merayakan Tuhan kalahkan raja-raja. Jadi dia kembali ke poin yang pertama atau yang apa yang ada di bait pertama. Tuhan itu sang pemenang, God is the hero. Percaya kepada dia, andalkan dia. Ya, tapi ini dia tampilkan sisi lain atau cerita lain ya, tampilkan ya. Ayat 19, raja-raja datang dan berperang. Jadi banyak raja-raja datang berperang melawan Tuhan dan pasukannya. Ya. Lihat ujung ayat 19, saya kasih warna hijau. Tetapi perak sebagai rampasan tidak diperoleh mereka. Gitu. Mereka kalah berarti, nggak bisa merampas perak, nggak bisa ambil jarahan. Ya. Lalu kemudian ayat 20, kedahsyatan Tuhan ini ditampilkan. Ya. Dari langit berperang bintang-bintang. Dari peredarannya mereka memerangi Sisera. Ya, jadi Deborah dalam nyanyian ini menyatakan kuasa Tuhan yang maha dahsyat. Bahkan Tuhan menggunakan bintang-bintang yang di langit untuk memerangi Sisera. Maksudnya apa? Itu yang di ayat 20. Ya. Sungai Kison menghanyutkan musuh. Kison, sungai yang terkenal dari dahulu kala itu, majulah sekuat tenaga hai jiwaku, ayat 22. Ketika itu menderaplah telapak kuda karena berpacu lari kuda-kudanya. Ingat tadi, tirislah langit, tirislah awan. Ya, jadi mereka percaya bahwa bintang-bintang yang bergerak itu yang menyebabkan hujan turun dengan lebat. Nah, kalau kita lihat di sini berarti yaitu hujan turun dengan lebat, lalu kejadiannya seperti gambar yang saya tampilkan itu, teman-teman. Sisera dengan pasukan kuda besinya nggak bisa bergerak maju, ya, kayak mobil sekarang ya terjebak di lumpur gitu, nggak bisa bergerak, ya, mobil-mobil perkotaan tentunya ya nggak bisa bergerak, nggak berdaya, lalu mereka kalah. Jadi mau dinyatakan ya Tuhan kalahkan raja-raja karena dia punya kuasa yang dahsyat mengatasi para raja itu. Dia adalah Tuhan raja di atas segala raja-raja itu, mengatasi raja-raja itu. Percaya kepadanya, ini disampaikan. Ya, oke, boleh slide berikutnya. Nah, dari sini teman-teman kemarin dalam perenungan saya ya bagi kita, ya, secara khusus bagi teman-teman, ini mau diingatkan hal ini. Ingat bagi siapa kamu berperang dan kuasanya yang dahsyat. Ya. Nah, ini di ayat di bawahnya ya. Itu saya salah tulis, bukan ayat 5 nih. Ayat 23. Ya. Call judgment down on Meros, ya, kutukilah kota Meros kalau di LAI. Be sure to call down judgment, jadi berikan penghakiman, hukum kota Meros gitu.
ya, kutuk bahasa lainnya itu. Kenapa? Ya, ini kota Meros menurut para ahli nggak jelas nih kota apa, ya. Tapi ya sebuah kota lah intinya gitu akan mendapatkan penghukuman dari Tuhan. Kenapa? Itu because they did not come to help in the Lord battle, to help in the Lord battle against the warrior. Karena mereka tidak datang menolong Tuhan dalam peperangannya. Dan ini diulang 2 kali teman-teman, jadi penekanan. Ya, jadi Deborah sebenarnya mengingatkan kepada orang-orang mendengarkan nyanyiannya, termasuk kita, ya, bahwa kalau kita maju berperang dalam perangnya Tuhan, itu ya kita membantu Tuhan, melayani Tuhan gitu. Bukan melayani siapa-siapa. Ya tentunya Tuhan tidak perlu dibantu oleh kita ya teman-teman, karena dia Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Tapi dia menghendaki kita membantu dia, jadi alatnya dalam servis kita, dalam pelayanan kita kepada dia di dalam berbagai peperangan yang dia lakukan. Dari dulu, sekarang, sampai waktu ke depan, hingga Kristus nanti jadi penguasa atas segala sesuatu. Ya, nah, ingatlah ini ya teman-teman. Pertama, bahwa kamu tuh berperang, ya itu bagi Kristus. Kamu melayani itu bagi Kristus. Bukan buat dirimu, bukan buat siapa-siapa gitu. Dan ini akan sangat menolong. Pengalaman saya juga demikian. Saya ya seringkali misalnya frustasi dalam pelayanan, ya kecewa dan lain-lain ya. Baik itu karena orang yang dilayani ataupun mungkin karena rekan sepelayanan, baik dulu di kampus atau ya setelah menjadi staf misalnya, ya. Dan banyak kondisi di keluarga gitu yang Tuhan izinkan terjadi. Padahal saya sudah memberikan diri, waktu, tenaga sedemikian rupa untuk melayani Tuhan, tapi ada hal-hal yang nggak enak, bahkan sangat nggak enak, sangat menyedihkan buat saya terjadi di keluarga saya misalnya, ya. Nah, tapi sangat tertolong dan bisa keluar dari semua itu ketika hal ini itu saya nyatakan atau saya ingatkan terus kepada diri saya gitu, bahwa Febian, kamu melayani itu bukan buat dirimu, bukan buat keluargamu, bukan buat jemaatmu, bukan buat anak kelompok kecilmu, ya, bukan juga buat rekan-rekan setim, bukan juga buat rekan-rekan staf atau hamba-hamba Tuhan yang lain, tapi untuk Tuhan. Juru selamatmu, Raja di atas segala raja. Kamu tuh berperang, kamu melayani bagi Dia. Ya, dan Dia punya kuasa yang dahsyat, akan menyanggupan kamu mengerjakannya. Nah, teman-teman, kalian juga harusnya benar-benar mengingat ini gitu, bahwa kamu berperang ya bagi Tuhan. Kamu melayani Tuhan di dalam peperangannya, dan Dia punya kuasa yang dahsyat. Walaupun kamu tuh masih mahasiswa muda, nggak punya apa-apa, nggak dipandang, orang tuamu mungkin nggak setuju, nggak dukung pelayananmu, ya bahkan teman-temanmu memandang kamu aneh, kok udah bisa kuliah, malah habis-habiskan waktu untuk pelayanan. Ingat kamu mengerjakannya itu bagi Tuhan. Dan Dia punya kuasa yang dahsyat akan bekerja di dalam dan melalui kamu, memampukan kamu mengerjakan tugasmu. Itu. Ya. Oke, boleh? Lalu lanjutnya. Ini udah bagian yang ketiga dan bagian yang terakhir ya. Ini emang panjang nih perikopnya teman-teman. Ya, yang bagian keempat ya, pujian Deborah merayakan kematian Sisera. Jadi yang bait yang keempat merayakan kematian Sisera. Kalau saya coba rangkum teman-teman, isinya menceritakan atau menyampaikan tentang yang saya tulis di slide ini. Ada 2 perempuan, ada 2 pilihan, ada 2 perolehan atau apa yang didapat. Jadi 2 perempuan, 2 pilihan, 2 perolehan. Ya, boleh slide berikutnya. Ya, perempuan yang pertama, ya ini mulai ditampilkan ayat 24 sampai ayat 7, yaitu Yael. Kita udah belajar dari pasal 4 ya. Diberkatilah Yael, istri Heber orang Keni itu, melebihi perempuan-perempuan lain. Diberkatilah ia melebihi perempuan-perempuan yang di dalam kemah. Ya, diberkati. Yang paling mendapatkan keuntungan, yang paling mendapatkan manfaat diberkati oleh Tuhan adalah si Yael ini, istrinya Heber. Ya, lalu selanjutnya 25 sampai 27 itu gimana dia mematok kepala Sisera ya teman-teman. Dengan sangat strategi yang hebat gitu ya, membuat Sisera tidur lalu kemudian dipatok. Ya, nah ini perempuan yang pertama. Dia membuat pilihan apa? Dia membuat pilihan yang beda dari suaminya si Heber. Kita udah belajar dari pasal 4 ya. Heber itu sekutunya atau rekannya si Sera, mendukung si Sera. Tapi si Yael ini berani tampil beda, mengambil sikap yang berbeda, bahkan sampai membunuh si Sera, ya, beda dari suaminya. Dia membuat pilihan itu.
Dan risikonya sangat besar, teman-teman. Itu jenderal yang veteran perang, pengalaman perang gitu. Dia cuma ibu-ibu ngurusin rumah aja. Dia coba ngebunuh Sisera. Tapi dia memilih untuk melakukannya dan dia memperoleh apa? Yaitu berkat Tuhan. Ya. Oke, lalu yang berikutnya. Nah, perempuan yang kedua, dia punya pilihan yang berbeda. Dan akhirnya perolehannya atau apa yang didapat berbeda. Ya. Ayat 28-30. Dari jendela ibu Sisera, nah ini ibunya Sisera ini, menjenguk dan berseru dari tingkap. Jadi dia nungguin anaknya Sisera pulang dari peperangan menang membawa jarahan. Mengapa keretanya tak kunjung datang? Mengapa kereta-keretanya belum kedengaran? Jadi udah lama rupanya ditunggu, nggak datang juga. Ya, lalu ayat 29, the wisest of her ladies answer. Jadi ini kayak pelayan-pelayannya memberikan jawaban. Ya. Kemungkinannya pelayan-pelayannya bilang Sisera udah kalah, udah mati. Nah, tapi perhatikan apa yang ada dalam lagunya Deborah. Indeed, she even thinks to herself. Ya, jadi dia masih memikirkan atau terus menyatakan kepada dirinya, ayat 30 itu, bukankah mereka mendapat jarahan dan membagi-baginya. Nah, jadi dia masih berpikir, masih meyakini, dan berharap ya Sisera menang, dapat jarahan. Dan jarahannya itu sangat luar biasa kejam, nggak bermoralnya, teman-teman. Lihat itu. Gadis seorang dua untuk setiap orang. Dia maksudnya ya ada gadis-gadis jadi jarahan juga, gadis Israel atau masa-masa lain. Lalu ya diperkosa, mati secara seksual oleh pasukannya Sisera ini, atau Sisera sendiri. Lalu untuk setiap orang jarahan kain berwarna selai dua untuk Sisera dapat jarahan, dia juga dapat jarahan. Jadi walaupun Sisera udah kalah, dia tetap berharap Sisera menang. Jadi ya mamanya Sisera ini ya memilih untuk berpihak kepada jelas Sisera dan mendapatkan keuntungan-keuntungan dari Sisera. Beda dengan ya memilih berada di pihaknya Tuhan, mendapatkan apa yang Tuhan sediakan bagi dia. Jadi ada dua pilihan. Ya, dan menurut saya ya dengan demikian kita diperhadapkan dengan dua pilihan ini. Apakah kita seperti Barak, seperti Deborah, Barak, Yael, dan sukarelawan yang maju berperang bagi Tuhan, memilih di pihak Tuhan, beroleh kemenangan, beroleh berkat, atau mau memilih ya menjadi lawannya Tuhan. Nggak ada yang netral di dunia ini sebenarnya. Entah di pihak Tuhan atau lawannya Tuhan. Yesus kan juga berkata demikian ya. Siapa tidak bersama-sama aku, yaitu musuhku. Yang bersama aku, itu sekutuku. Tuhan Yesus demikian. Nah teman-teman, sore ini kamu diperhadapkan dengan membuat pilihan itu. Boleh slide berikutnya? Nah, pikir benar-benar pilihan yang Tuhan nyatakan sore ini, teman-teman. You are only one choice away from a totally different life. Ya, jadi kamu dapat kesempatan nih memilih hidup yang berbeda. Memilih di pihak Tuhan berperang bagi dia untuk peperangan-peperangannya sehingga bisa memuliakan dia, menyatakan kejayaan kehebatannya, atau kamu memilih menjadi orang yang ada di pihak musuhnya Tuhan dengan akhir seperti Sisera ataupun ibu Sisera itu. Anaknya mati. Tragis. Dia nggak mendapat apa yang diharapkan didapat dari anaknya yang menang perang. Ya. Berharap teman-teman memilih seperti Deborah, Barak, ataupun sukarelawan dan Yael yang dengan berani mempertaruhkan diri berperang bagi Tuhan. Ya. Mungkin teman-teman bilang nggak gampang kan? Nah, ini ada satu hal yang perlu kita pikirkan lebih jauh dengan melihat bagian terakhir dari perikop kita. Ya, oke, boleh slide berikutnya. Nah, ini ada satu pertanyaan yang perlu ditemukan jawabnya. Ya. Nah, gimana mereka bisa memilih itu? Mereka itu maksudnya ya Deborah, Barak, sukarelawan-sukarelawan yang maju perang, Yael. Ya, kenapa bisa membuat pilihan seperti itu? Nah, ini ada di ayat yang terakhir. Boleh? Slide berikutnya. Nah, ini teman-teman. Apa yang membuat Deborah, Barak, sukarelawan Tuhan, dan Yael pilih yang tepat? Nah, ayat 31 itu. Demikian akan binasa segala musuhmu ya Tuhan. Nah, ini orang yang memilih jadi musuhnya Tuhan akan binasa. Ya, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Ya, matahari terbit dalam kemegahan ini bahasa puitis. Maksudnya ya menikmati berkat, dipakai Tuhan menerangi dunia ini, menikmati segala kebaikan dari Tuhan. Ya, dan itulah yang dinikmati oleh Deborah,
Barak, sukarelawan-sukarelawan, dan juga Yael. Kenapa? Itu. Karena mereka mengasihinya. Ya, jadi masalah kasih, teman-teman. Ingat tadi, orang-orang Israel kebanyakan pilih ilah-ilah baru. Mereka nggak lagi mengasihi Yahweh, nggak mengasihi Allah. Deborah, Barak, sukarelawan, dan Yael, mereka mengasihi Tuhan. Sehingga ya seperti tadi gitu. Mereka ketika Tuhan panggil, masuk ke dalam peperangannya, mereka maju. Bangkit walaupun situasinya sangat menggenaskan, tertindas, terpojok, cuma perempuan. Tapi karena mereka mengasihi Tuhan, mereka maju. Ya, kasih Tuhan inilah teman-teman yang membuat Anda dan saya berani seperti itu. Bisa berani seperti itu. Ya kan? Kalau kita mengasihi seseorang benar-benar, kita mau berjuang bagi dia kan? Mati-matian bagi dia. Memberikan segalanya yang kita punya bagi dia. Tapi kalau enggak, ya kebalikannya. Kita bahkan bisa menjadi musuhnya. Ya. Nah ini. Jadi sebenarnya di sinilah tema yang saya angkat atau judul dari khotbah eksposisi saya yang tadi di awal. Do you love me? Jadi saya lihat sebenarnya lewat lagu ini ujung-ujungnya teman-teman, Tuhan mau tanya kepada kita, tanya kepada kamu semua nih. Do you love me? If yes, ya go into my battle. Willingly offer your life. Apapun resikonya, apapun harganya. Ya. Dan ini jelas yang ini sesuatu yang jelas ditujukan kepada kita, teman-teman, yang adalah murid-murid Kristus di zaman Perjanjian Baru. Ya, ini boleh slide berikutnya. Ya, kemarin persiapan saya ingat ini, teman-teman. Apa yang ada di Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Mungkin teman-teman familiar ya. Jadi Tuhan Yesus sudah disalibkan. Ya, sebenarnya dia sudah bangkit juga sih. Disalibkan, mati dan bangkit. Ya, tapi kan murid-murid ketakutan ketika Yesus ditangkap, disalibkan, mereka lari. Ya, lalu kalau di Yohanes 21 teman-teman baca, mereka tuh sampai kembali menjadi nelayan gitu. Petrus jadi pemimpinnya, bilang, aku mau nangkap ikan, lalu yang lain ngikutin. Mereka padahal mereka sudah dipanggil Kristus, jadi penjala manusia, bukan lagi penjala ikan. Tapi mereka kembali menjala ikan. Jadi mereka sebenarnya sudah ada di pihaknya musuh, pihak musuhnya Kristus. Bukan lagi mengikut Kristus berperang bagi kerajaannya. Kalau saya lihatnya begitu, memahami apa yang ada di Yohanes 21 ini. Dan juga ditampilkan di pasal-pasal sebelumnya. Nah, Yesus kemudian menampakkan diri kepada Petrus dan murid-murid yang lagi coba menangkap ikan tapi nggak dapat, hasilnya nol. Lalu dia suruh tebarkan jala ya di sebelah kiri ya kalau nggak salah ya. Lalu mereka ikuti, dapat ikan dalam jumlah banyak gede-gede. Mereka ingat itu peristiwa sama seperti dulu Yesus menampakkan diri kepada mereka, memanggil mereka menjadi penjala manusia. Lalu habis itu sarapan Tuhan Yesus sediakan. Lalu setelah sarapan ya ngomong kayak gini Tuhan Yesus kepada Petrus. Simon, son of John, do you love me more than this do? Jadi apakah kamu mengasihi aku lebih dari semua ini? Ya, ada penafsir yang melihat semuanya ini menuju kepada yaitu ikan-ikan yang banyak yang didapat yang harganya mahal, ya, mungkin juga dengan teman-temannya. Ya. Lalu Simon menjawab, ya aku mengasihi. Kemudian Yesus nanya lagi, ayat 16, untuk kedua kalinya, Simon, son of John, do you love me? Lalu juga sampai ketiga kalinya. Nah teman-teman, Tuhan lagi bertanya kepada kamu sore hari ini, apakah kamu mengasihi dia? Kalau kamu mengasihi dia, ya seperti Deborah, Barak, sukarelawan Tuhan, ataupun Yael yang berani maju berperang bagi Tuhan, melayani Tuhan di berbagai bidang yang Tuhan panggil kamu melayani. Khususnya sekarang ya di kampus, pelayanan mahasiswa atau di pelayanan siswa. Ya. Nah, kamu yang bisa menjawab ini kepada Tuhan. Ambil waktu, dan ya doa saya, kerinduan saya, ya kamu menjawab, aku mengasihi Engkau Tuhan, dan kemudian maju berperang bagi Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur bisa
belajar dari nyanyian Deborah. Kalau kami bisa melihat Engkau adalah Tuhan yang jaya, Engkau adalah hero dari peperangan, Engkau lebih hebat mengatasi ilah-ilah lain, dan kemudian Engkau atas kasih-Mu, anugerah-Mu bagi umat-Mu, dan sebenarnya juga bagi dunia, Engkau membangkitkan orang-orang seperti Deborah, Barak, sukarelawan, ataupun Yael, yang dengan sukarela mempersembahkan diri mereka maju berperang di dalam peperangan-Mu ya Tuhan, berperang bagi kerajaan-Mu. Dan terus diingatkan bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang pemenang, yang kuasanya dahsyat, untuk mula kami berperang atau untuk mula kami melayani. Ketika Engkau memanggil kami melayani, dan kami menjawab ya, bukan untuk yang lain. Dan Engkau punya kuasa yang dahsyat, yang tak terbatas, akan memampukan kami mengerjakan tugas pelayanan itu. Dan diingatkan, kami diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Apakah memilih untuk berkata ya kepadamu, maju berperang bagimu ya Tuhan, atau justru tidak berperang bagimu, yang berarti menjadi musuhmu atau berada di pihak musuhmu. Kiranya anugerah-Mu cukup ya Tuhan, membuat kami memilih pilihan yang benar, memilih untuk taat, melayani Tuhan, berperang bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan kalau kami melihat tadi, pilihan itu bisa kami buat, termasuk ketika kondisi demikian sulit, itu karena kami mengasihi Engkau, atau kalau kami mengasihi Engkau. Tolonglah ya Tuhan, biarlah kami memiliki kasih yang besar dan terus bertumbuh akan Engkau. Sehingga ketika Engkau memanggil kami sekarang atau di waktu ke depan, untuk berperang bagi kerajaan-Mu, dalam kondisi yang sulit, penuh tantangan, harga yang mahal harus dibayar, kami tetap berkata ya, karena kami mengasihi Engkau. Tolonglah ya Tuhan, biarlah kami terus memiliki relasi yang intim dengan Engkau, dan di dalam itu kasih kami kepadamu juga makin besar, sehingga makin kami berani mempersembahkan diri kami berperang bagimu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, biarlah firman-Mu tertanam di hati dan pikiran kami dan masukkan buah untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, kembali ke MC. Terima kasih atas firman-Nya. Lewat firman yang disampaikan tadi, kita diingatkan kembali bahwa keberhasilan, kemenangan, dan kepuasan hanya berasal dari Tuhan. Kita juga diingatkan bahwa Tuhan selalu mengasihi kita walaupun terkadang kita berpaling. Karena kasih Tuhan, kita berani dan sukarela mempersembahkan diri untuk menjadi alat Tuhan dalam pekerjaannya. Untuk meresponi firman Tuhan, aku mau mengajak teman-teman semua untuk bernyanyi bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, di semua
Doa penutup kepada Bang Febian, aku persilahkan. Ya, mari kita berdoa. Ya Bapak, seperti yang kami nyatakan tadi, itulah kerinduan kami, itulah permohonan kami. Engkau terus membentuk kami ya Tuhan, terutama bentuklah hati kami menjadi hati yang makin mengasihi Engkau ya Tuhan. Makin lama makin mengasihi Engkau, sehingga makin lama makin taat melayani, menyingkirkan segala excuse-excuse yang ada, berani mempertaruhkan diri bagi pelayanan milik-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Pakailah ya Tuhan secara khusus persekutuan di mana Engkau tempatkan kami untuk dibina dan membina, dilayani dan melayani ya Tuhan. Untuk menjadi sarana kami mengalami pembentukan-Mu di dalam hal ini. Dan juga secara khusus ketika kami sudah Tuhan panggil untuk melayani mahasiswa-mahasiswa, rekan-rekan kami, ataupun juga siswa-siswa, biarlah ini juga menjadi satu sarana atau wadah kasih kami kepadamu diuji ya Tuhan. Kasih kami kepadamu terus diperbesar. Kiranya anugerah Tuhan cukup bagi hal ini juga ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang bisa kami nikmati bersama dalam Bible Study PMKJ sore hingga malam ini. Setelah ini dan berbagai hal yang kami kerjakan, karena Tuhan juga terus menyertai, memimpin kami, membentuk kami, dan memakai kami bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya sebelum kita mengakhiri ibadah dan kembali ke kehidupan kita masing-masing. Aku mengajak teman-teman semua untuk saat teduh sejenak, saat teduh dipersilakan.